Sebuah akun di media sosial yang pemiliknya menampilkan bendera Malaysia mengunggah parodi dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam parodi tersebut, lirik atau kata-kata diganti dengan ejekan terhadap Indonesia. Selain itu, gambar lambang negara Garuda Pancasila juga diganti, kata-katanya isi ejekan terhadap Presiden Joko Widodo, Presiden pertama Soekarno, serta terhadap rakyat Indonesia. Video tersebut pertama diunggah 2 pekan lalu oleh akun bernama MY ASEAN dengan lokasi pengunggahan di Malaysia, milik akun berbendera Malaysia. Lebih dari 80.000 akun ini telah melihat unggahan tersebut dan sejak tadi malam akun MY ASEAN tidak dapat lagi ditemukan di media sosial. Pemerintah Malaysia berjanji akan menindak tegas jika warganya terbukti mengunggah video menghina Indonesia. Hal tersebut disampaikan pemerintah Malaysia melalui kedutaan besarnya di Jakarta. Dalam pernyataan persnya, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menjelaskan pihak berwajib sedang menyelidiki masalah ini. Jika terbukti bahwa pengunggah video tersebut adalah warga negara Malaysia, tindakan tegas akan dikenakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedutaan Besar Malaysia juga menyatakan pihaknya mengecam keras provokasi yang berdampak pada hubungan bilateral yang dekat antara Malaysia dan juga Indonesia. Lalu pemirsa, bagaimana tindak tegas yang diberikan oleh pemerintah Malaysia terhadap pelaku pembuat video penghinaan Indonesia? Kita akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia di Malaysia, Bapak Harmono. Ya, selamat siang Bapak Hermono. Apakah sudah diketahui siapa pengunggah dari lagu parodi lagu Indonesia Raya yang berisi ejekan ini? Selamat siang Mas Rizky. Jadi kita terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dan sampai tadi pagi memang masih dicari. Tetapi yang kita lihat adalah bahwa pemerintah Malaysia secara sungguh-sungguh menanggapi masalah ini, dan ini tentu kita apresiasi Mas ya, karena ini juga berpotensi mengganggu hubungan bilateral yang sekarang ini sudah baik, tapi jangan sampai hal-hal seperti ini mengganggu ya. Ini tidak perlu ya hal-hal begini. Oke, Pak Hermono, sampai sekarang kan pelaku masih terus ditelusuri, tapi kalau kita melihat atau flashback ke belakang, video ini sempat diunggah 2 minggu yang lalu. Jadi apa yang dirasakan hambatan mengenai proses penyelidikan ini, Pak Hermono? Ya, karena kita sendiri kan baru tahu itu hari Sabtu kemarin ya. Hari Sabtu kita tahu, lalu kita hubungi teman-teman di PDRM atau polisi di Raja Malaysia, dan kita juga berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk menyampaikan bahwa ini ada akun atau bahan video yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral karena jelas-jelas melecehkan lambang-lambang negara. Dan polisi Malaysia dan juga Kementerian Luar Negeri Malaysia berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan kita secara sungguh-sungguh, dan kita juga lihat bahwa Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pun merespon dengan sungguh-sungguh pula ya. Ya, Pak Dubes, saat ini langkah yang sudah diambil oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan juga pemerintah Indonesia untuk menyikapi kejadian ini apa saja, Pak? Jadi yang pertama memang kita sudah berkomunikasi dengan tadi sudah saya sampaikan dengan otoritas Malaysia, dan kita juga tentu berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri ya di Jakarta, dan Ibu Menlu juga sudah langsung menghubungi Menteri Kominfo untuk menindaklanjuti unggahan-unggahan di Indonesia yang juga provokatif ya kepada Malaysia. Jadi ini kan kalau kita lihat ini kan kayak seperti saling serang gitu ya, saling serang, dan kita tahu juga bahwa beberapa unggahan video yang katakanlah memprovokasi Malaysia pun sudah di take down ya. Jadi kita sama-sama menjaga kondisi hubungan ini jangan sampai terganggu oleh hal-hal seperti inilah ya, karena bagaimanapun juga kan Indonesia dan Malaysia dua negara yang bertetangga, serumpun, banyak kepentingan-kepentingan yang lebih luas ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini justru
mengganggu lah ya. Jadi di Jakarta pun sudah melakukan tindakan-tindakan. Ya, Pak Dubes, kita sepakat bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Malaysia memang harus terus tetap dijaga ya. Tapi pertanyaan begini, meskipun pelaku belum terungkap, tapi apakah sudah ada indikasi dari penyelidikan ini bahwa pihak pelaku ini merupakan warga negara Malaysia kah atau seperti apa? Kita belum tahu ya, sampai tadi pagi, ini kan kita komunikasi terus ya dengan PDRM, dan sampai tadi pagi belum ada informasi yang menyatakan bahwa pelaku sudah ditangkap ya. Tentu otoritas Malaysia juga perlu waktu lah ya, tapi yang terpenting buat kita adalah bahwa otoritas di Malaysia ini sungguh-sungguh menanggapi masalah ini, dan tentu kita sangat mengapresiasi ya. Dan hal yang sama tentu juga kita lakukan, jangan sampai, karena ini kan saling serang nih Mbak Gida ya, jadi kita sama-sama menjaga lah ya untuk cooling down, calm down, jangan sampai ini berkembang menjadi hal-hal yang sangat tidak produktif dan tidak positif ya. Ya betul sekali, jangan sampai masyarakat maupun netizen ini terprovokasi Pak. Lalu seperti apa respon dari WNI yang ada di Malaysia Pak hingga saat ini? Justru di sini kita WNI nggak ada yang komen ya, nggak ada yang berkomentar. Kita tanya, kita kan juga punya jaringan dengan komunitas di Malaysia, dan mereka tidak sama sekali tidak menanggapi ya. Jadi saya kira masyarakat di sini pun tahu lah bahwa ini bukan sikap dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tapi lebih kepada individu-individu yang iseng-iseng tidak sehat lah ya, dan ini yang memang harus kita contain lah ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dubes atas waktunya telah bergabung bersama kami dan juga membagikan informasi di Kabar Siang. Semoga sehat selalu dan juga kasus ini bisa segera terungkap.